Pengungkapan ex-intelijen Amerika Serikat menampar Zionis, Hamas menang besar atas militer Israel. Scott Ritter, mantan perwira intelijen Korps Marinir Amerika Serikat, membuat penilaian objektif yang menampar rezim Zionis Israel atas konflik saat ini. Dia menilai Hamas meraih kemenangan besar atas militer Israel. Dia memberikan penilaian objektif termasuk mengadopsi pengakuan resmi rezim Zionis Israel bahwa serangan Hamas 7 Oktober 2023 setara dengan serangan 11 September 2001 yang melanda Amerika. Dia tak setuju bahwa serangan 7 Oktober tersebut sebagai serangan teroris, karena itu adalah serangan militer yang menumbangkan kesombongan militer dan intelijen Israel. Hamas telah mencapai kemenangan besar atas militer Israel, kata Ritter dalam artikel dikutip dari Palestine Chronicle. Elemen dasar dan kemenangan ini sudah ditetapkan dengan baik, lanjut dia. Ritter menawarkan analisis unik mengenai apa yang terjadi 7 Oktober antara milisi Hamas dan militer Israel di Israel Selatan. Israel telah menggelonggongkan serangan yang dilakukan oleh Hamas terhadap berbagai pangkalan militer dan pemukiman militer Israel sebagai tindakan terorisme besar-besaran, menyamakannya dengan serangan teror 11 September 2001 terhadap Amerika, tulis Ritter. Masalah dengan klaim Israel bahwa klaim tersebut terbukti salah atau menyesatkan, lanjut dia yang mengkritik klaim pencapaian militer Israel dalam perang melawan Hamas. Hampir sepertiga dari korban Israel terdiri dari petugas militer, keamanan, dan polisi. Terlebih lagi, ternyata pembunuh nomor 1 warga Israel pada 7 Oktober bukanlah Hamas atau faksi Palestina lainnya, melainkan militer Israel sendiri. Video baru-baru ini dirilis menunjukkan helikopter Apache Israel tanpa pandang bulu menembaki warga sipil Israel yang mencoba melarikan diri dari Supernova Sukkot gathering yang diadakan di gurun terdekat dekat Kibbutz Reim. Pilotnya tidak dapat membedakan antara warga sipil pejuang Hamas. Banyak kendaraan yang pemerintah Israel tunjuk sebagai contoh kedurhakaan Hamas dihancurkan oleh helikopter Apache Israel, paparnya. Klaim Ritter didukung oleh informasi baru berdasarkan penilaian keamanan Israel sendiri dan diterbitkan surat kabar Israel Haaretz pada hari Sabtu pekan lalu. Ritter juga membantah klaim Israel yang banyak diantara diulang oleh pejabat barat dan media arus utama. Pemerintah Israel harus menarik kembali klaimnya bahwa Hamas memenggal 40 anak-anak dan tidak memberikan bukti yang dapat dipercaya bahwa Hamas terlibat dalam pemerkosaan atau pelecehan seksual terhadap seorang wanita Israel. Laporan saksi mata menggambarkan para pejuang Hamas sebagai orang yang disiplin, tekun, dan mematikan dalam serangan tersebut, namun tetap sopan dan lembut ketika berhadapan dengan tawanan sipil, kata Ritter. Pertanyaan yang muncul ketika mengapa pemerintah Israel berusaha keras untuk membuat narasi yang dirancang untuk mendukung karakterisasi yang salah menyesatkan dari serangan Hamas Gaza sebagai tindakan terorisme. Jawabannya, karena yang terjadi pada 7 Oktober bukanlah serangan teroris melainkan serangan militer. Perbedaan antara kedua istilah tersebut adalah siang dan malam dengan melabeli peristiwa 7 Oktober sebagai aksi terorisme. Israel mengalihkan tanggung jawab atas kerugian besar tersebut ke pihak militer keamanan dan badan intelijen lalu ke Hamas. Namun, jika Israel mengakui bahwa apa yang dilakukan Hamas sebenarnya adalah sebuah penyerbuan, sebuah operasi militer, maka kompetisi militer keamanan dan badan intelijen Israel akan dipertanyakan, begitu pula kepemimpinan. Ritter mendapatkan bahwa Hamas selalu telah mencapai kemenangan besar atas tentara Israel dengan alasan bahwa elemen dasar dari kemenangan ini sudah ditetapkan dengan baik. Ketika serangan terjadi, Hamas mampu menyerang dengan kemampuan titik pengawasan dan komunikasi yang diandalkan IDF, lanjut dia. Hamas mengalahkan tentara Israel yang ditempatkan di sepanjang tembok pembatasan dalam pertarungan stand-up. 2 batalion Brigade Golani berhasil dikalahkan. Begitu pula elemen itu, unit IDF kebanggaan lainnya, sambung dia.
Hamas menyerang markas besar divisi Gaza, pusat intelijen lokal, dan fasilitas komando dan kendali utama lainnya dengan ketepatan yang brutal, mengubah waktu respon yang seharusnya 5 menit menjadi berjam-jam dari cukup waktu bagi Hamas untuk menyelesaikannya. Salah satu tujuan utama penyanderaan hal ini mereka lakukan dengan sangat mahir, kembali ke Gaza dengan lebih dari 230 tentara Israel dan juga warga sipil. Inilah bukti kemenangan Hamas. Jurnalis Israel sebut 2.980 tentara Zionis tewas di tangan Hamas. Pemerintah Israel menyembunyikan jumlah tentara asli yang tewas dalam perang melawan Hamas. Jurnalis Israel menyebut jumlah tentara Israel yang tewas mencapai lebih apa yang dikatakan oleh pemimpin Israel. Jumlah tentara kita yang tewas tidak kurang dari 3.000 tentara dan jumlah korban luka mencapai hampir 12.000 tentara. Saya kaget dan menangis. Terkutuklah Benjamin Netanyahu dan Joe Biden yang telah melibatkan Israel dalam perang yang telah diperingatkan semua orang kepada mereka, kata jurnalis Israel seperti dilansir pada akun X bercentang biru @ladyvelvet_HFQ berbasis di Uni Emirat Arab. Akun X itu juga mengutip pernyataan jurnalis Israel bahwa saya menyarankan semua saudara, kerabat, dan teman-teman saya untuk meninggalkan Palestina karena ini adalah kutukan Tuhan atas anak-anak Israel, karena kami membunuh orang-orang yang tidak bersalah dan melakukan pembantaian, bahkan pembantaian terhadap anak-anak Gaza. Sementara itu, melansir Anadolu, sebuah pernyataan militer Israel menyebutkan 2 tentara dari Brigade 401 Korps Lapis Baja tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Utara. Prajurit lain dari Batalion 202 Brigade Penerjun Payung tewas dalam bentrokan di wilayah Palestina. Tentara Israel mengatakan 2 tentara lainnya terluka pada daerah kantong yang diblokade tersebut. Belum jelas banyak tentara yang tewas di jalur Gaza. Israel memperluas operasi daratnya di wilayah yang diblokade pada 27 Oktober. Namun angka resmi menyebutkan jumlah korban tewas pihak militer lebih dari yang diberitakan. Israel telah melancarkan serangan udara dan darat tanpa henti di jalur Gaza sejak serangan lintas batas oleh kelompok Palestina Hamas. Ribuan bangunan termasuk rumah sakit, masjid, dan gereja telah rusak atau hancur akibat serangan Israel. Sementara itu korban tewas di Israel mencapai hingga 1.200 orang.